Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang anggaran tenaga kerja langsung. Sebelum mulai ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok 4 terdiri dari yang pertama, Hanik Malikati Nikmah, yang kedua, Susi Ambarwati, yang ketiga, Nadia Ukiariza, yang keempat, Marta Hediliana, dan yang kelima, Aida Nurhayati. Pokok pembahasan materi kali ini ada 4. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, pengertian anggaran tenaga kerja langsung. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran tenaga kerja. Dan yang keempat, ada penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Berikut penjelasan materinya. Yang pertama ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja ini atau manpower planning adalah proses memperkirakan jumlah optimal yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek, tugas, atau tujuan dalam jangka waktu tertentu. Nah, perencanaan tenaga kerja ini mencakup parameter seperti jumlah personil, berbagai jenis keterampilan, dan jangka waktu. Perencanaan tenaga kerja ini merupakan proses berkesinambungan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut itu memiliki sumber daya yang dapat dioptimalkan dengan mempertimbangkan proyek mendatang. Selanjutnya, manfaat perencanaan tenaga kerja. Manfaat perencanaan tenaga kerja ini yang pertama yaitu meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal. Nah, melalui perencanaan SDM berkualitas yang sesuai ini, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mencapai visi misi yang telah ditentukan. Nah, pihak RD ini bisa mencari orang yang tepat dan berdedikasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga nantinya perusahaan berjalan menuju kepastian yang telah diharapkan sesuai dengan visi dan misi yang dibentuk tersebut. Manfaat yang kedua yaitu mengembangkan pendapatan perusahaan. Jadi tentu saja sumber daya yang berkualitas mampu memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. Nah, sehingga melalui perencanaan sumber daya yang sesuai ini akan didapatkan kandidat terbaik yang bisa bekerja secara maksimal dalam memajukan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, dari sisi ini maka keuntungan perusahaan juga bisa makin bertambah. Seperti itu. Nah, untuk yang manfaat yang ketiga yaitu mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jadi tiap sumber daya tentu berbeda-beda kemampuannya dan keahliannya. Dengan melakukan perencanaan yang baik, otomatis porsi yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat terisi sepenuhnya. Nah, oleh sebab itu, secara tidak langsung, hal ini itu bisa membantu memajukan perusahaan menjadi lebih baik dan berkembang secara maksimal. Lanjut, tujuan perencanaan tenaga kerja. Jadi tujuan dari perencanaan tenaga kerja ini ada 3. Yang pertama, menjamin tersedianya tenaga kerja masa ini maupun masa yang akan datang sehingga setiap pekerjaan ini ada yang mengerjakannya. Yang kedua, menentukan kuantitas dan kualitas karyawan yang akan menduduki jabatan pada perusahaan. Yang ketiga, menjamin pedoman dalam menetapkan program rekrutmen, seleksi, dan memberhentikan karyawan. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah perencanaan tenaga kerja. Jadi langkah yang pertama yaitu memahami tenaga kerja yang ada. Jadi Departemen SDM di sini harus benar-benar memahami tenaga kerja yang tersedia di perusahaan. Mereka juga harus memeriksa latar belakang, keahlian, kualifikasi, dan lain-lain. Sehingga Departemen SDM ini memiliki pilihan yang baik terkait dengan pool of talent yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu langkah yang kedua ada perencanaan masa depan. Di adanya perubahan konstan dalam persyaratan bisnis, perusahaan harus memahami tren masa depan dan jenis karyawan mana yang paling cocok untuk organisasi. Jadi oleh karena itu, perusahaan juga harus memeriksa, mengevaluasi, dan memilih jenis tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan untuk masa mendatang. Langkah yang ketiga ada rekrutmen dan seleksi. Jadi tergantung pada persyaratan bisnisnya. Perencanaan tenaga kerja ini mengarah pada pola rekrutmen dan pemilihan yang jauh lebih baik. Hal ini itu sepenuhnya tergantung pada perencanaan dan persyaratan yang dibuat. Jadi oleh karena itu, kandidat dengan kualifikasi, keahlian, pengalaman yang lebih baik ini dapat dipilih sebagai karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan masa depan. Langkah yang terakhir ada
Pelatihan karyawan. Jadi karyawan yang merupakan bagian dari organisasi ini dilatih untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman terbaik tentang pekerjaan saat ini serta persyaratan di masa mendatang. Yang kedua, pengertian anggaran tenaga kerja langsung. Di dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah tenaga kerja langsung dan yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Nah, yang pertama adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang terlibat langsung di dalam proses produksi dan biayanya dihubungkan dengan biaya produksi atau produk yang dihasilkan. Biaya tenaga kerja langsung tergolong dalam jenis biaya variabel. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi disebut juga tenaga kerja penunjang karena kontribusinya pada proses produksi itu tidak termasuk benar-benar menghasilkan produk. Biaya tenaga kerja tidak langsung tergolong dalam jenis biaya semi variabel. Kemudian, anggaran biaya tenaga kerja adalah perencanaan terperinci tentang jumlah jam kerja yang dibutuhkan dan besarnya biaya tenaga kerja atau upah. Dalam hal ini, tenaga kerja yang dianggarkan adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi atau dengan kata lain tenaga kerja langsung. Nah, untuk selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung merupakan perencanaan rinci mengenai biaya tenaga kerja langsung yang akan dibayarkan dan disusun berdasarkan departemen produksi untuk periode yang akan datang. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran tenaga kerja. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran tenaga kerja. Nah, faktor yang pertama yaitu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua ada kualifikasi yang dibutuhkan serta jumlahnya masing-masing. Yang ketiga pelatihan atau training bagi tenaga baru maupun tenaga lama. Yang keempat evaluasi dan menentukan kembali spesifikasi pekerjaan yang dibebankan. Yang kelima besaran gaji dan upah bagi setiap tenaga kerja. Dan yang keenam ada pengawasan dan pemeliharaan terhadap tenaga kerja. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja langsung perlu memperhatikan atau mempersiapkan beberapa langkah. Nah, langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung adalah yang pertama manning table. Manning table ini daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan tentang yang pertama jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua jumlah masing-masing jenis tenaga kerja pada berbagai tingkat aktivitas. Yang ketiga masing-masing bagian atau divisi yang membutuhkannya. Selain manning table, juga terdapat penentuan standar tenaga kerja. Penentuan standar tenaga kerja ini menghitung jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian. Jam tenaga kerja langsung dapat dihitung dengan menggunakan berbagai cara di mana salah satunya ialah dengan menganalisis atas gerak dan waktu. Anggaran tenaga kerja langsung merupakan perencanaan khusus tentang jam tenaga kerja langsung, direct labor hours, dan biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost, berdasarkan waktu serta jenis produk yang diproduksi. Jika memungkinkan untuk dibuat secara terpisah antara dua komponen dalam anggaran tenaga kerja langsung, maka dibagi menjadi dua yaitu anggaran jam tenaga kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran jam tenaga kerja langsung itu merupakan anggaran yang disusun dalam rangka merencanakan jumlah waktu yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk yang telah dianggarkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya yaitu yang pertama, jenis produk yang akan diproduksi. Yang kedua, bagian atau divisi yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, standar jam kerja langsung per jenis produk. Yang keempat, ada waktu produksi. Untuk perhitungan anggaran jam tenaga kerja langsung yaitu produksi atau Q dikali dengan standar jam kerja langsung. Kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini disusun untuk merencanakan jumlah dari biaya tenaga kerja langsung yang akan dikeluarkan untuk memproduksi produk yang telah dianggarkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya. Yang pertama, jumlah jam kerja langsung per masing-masing bagian produksi. Yang kedua, tarif upah per jam kerja langsung yang direncanakan per bagian produksi. Yang ketiga, jumlah biaya tenaga kerja langsung di masing-masing bagian produksi. Yang terakhir ada waktu produksi barang, yaitu bisa bulanan, triwulan, kuartal, semester, tahunan, dan seterusnya. Untuk rumusnya, itu anggaran biaya tenaga kerja langsung sama dengan jumlah JKL dikali tarif upah.
atau bisa juga dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung sama dengan produksi dikali standar CKL dikali tarif upah. Selanjutnya ada contoh soal. PT Prawira menyusun sebuah anggaran tenaga kerja langsung pada tahun 2020 dengan mengumpulkan data relevan yang dapat disajikan sebagai berikut. Untuk rencana produksinya pada triwulan 1 itu memproduksi sebesar 34.600, untuk triwulan 2 sebesar 38.200, untuk triwulan 3 itu sebesar 39.700, untuk triwulan keempat 42.200. Proses produksinya melalui dua divisi, yaitu divisi pemotongan dan divisi penyelesaian. Untuk divisi Departemen Pemotongan, standar CKL-nya itu 1,5, sementara tarif upahnya itu Rp5.000 per jam. Sementara untuk Departemen Penyelesaian, standar CKL-nya itu 2, tarif upahnya Rp6.000 per jam. Dari contoh soal ini kita diminta untuk yang pertama, susun anggaran jam tenaga kerja langsung tahun 2020 secara rinci. Yang kedua, susun anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2020 secara rinci. Penyelesaian. Untuk penyelesaian pertama, kita diminta untuk menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung tahun 2020. Di triwulan 1 divisi pemotongan, jumlah CKL-nya itu sebesar 51.900. Itu hasil perkalian dari produksi dikali standar CKL. Jadi pada triwulan 1 pada divisi pemotongan itu 34.600 dikali 1,5. Nanti ketemunya itu 51.900. Sementara untuk divisi penyelesaian di triwulan 1 itu 34.600 dikali standar CKL-nya 2, nanti ketemu 69.200. Untuk triwulan ke-2, 3, dan 4, langkahnya itu sama. Lalu jumlah produksi pada triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 itu sebesar 154.700. Kemudian jumlah CKL di divisi pemotongan pada triwulan 1 sampai triwulan 4 itu sebesar 232.050. Sementara untuk jumlah CKL pada divisi penyelesaian pada triwulan 1 sampai triwulan 4 itu sebesar 309.400. Kedua, kita diminta untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2020. Pada triwulan 1, divisi pemotongan, jumlah PTKL-nya itu sebesar Rp259.500.000. Ini hasil perkalian dari produksi dikali standar CKL dikali tarif upah. Di penghitungan sebelumnya kita kan sudah menghitung produksi dikali standar CKL-nya. Jadi kita langsung memakai jumlah CKL-nya dan tarif upah. Jadi di triwulan 1 divisi pemotongan itu 51.900 dikali 5.000 nanti ketemunya Rp259.500.000. Kemudian di triwulan 1 untuk divisi penyelesaian itu 69.200 untuk jumlah CKL-nya dikali 6.000 untuk tarifnya, nanti ketemunya itu Rp415.200.000. Untuk total BTKL-nya di triwulan 1 sebesar Rp674.700.000. Nah, untuk triwulan kedua, 3, dan 4 pada divisi pemotongan dan divisi penyelesaian caranya itu sama. Lalu jumlah CKL pada divisi pemotongan untuk triwulan 1 sampai 4 itu sebesar 232.050. Sementara untuk jumlah PTKL-nya di divisi pemotongan pada triwulan 1 sampai ke 4 itu ada Rp1.160.250.000. Untuk divisi penyelesaian jumlah CKL-nya dari triwulan 1 sampai 4 itu ada 309.400. Sementara untuk jumlah PTKL-nya pada divisi penyelesaian dari triwulan 1 sampai
triwulan 4 itu sebesar 1.856.400. Kemudian untuk total BTKL-nya dari triwulan 1 sampai triwulan 4 itu sebesar Rp3.016.650.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.